Siapa dari kamu yang kemarin sempat nonton K-pop Demon Hunters di Netflix? Nah, film animasi tentang K-pop yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Sampai anak saya aja yang cewek, yang masih kecil, itu hafal lagu-lagunya dan salah satunya adalah Golden. Anak kecil itu ya, hafal kata per kata. Amazing banget ya pengaruhnya. Nah, film animasi ini ceritanya tentang idol K-pop cewek yang sebenarnya mereka adalah pemburu iblis. Nah, musuh di cerita ini punya ide untuk melawan grup K-pop pemburu iblis tersebut dan bikin grup K-pop tandingannya. Sekelompok iblis cowok yang menyamar jadi idol. Singkatnya, ceritanya gitu ya Sobat Jiwa ya. Nah, kalau buat Sobat Jiwa yang belum nonton, silahkan tonton dulu filmnya. Di dunia nyata, iblis atau demon itu yang dihadapi idols atau fans mungkin nggak kelihatan kayak penampakan iblis yang bertanduk, wajahnya serem, matanya merah, nggak seperti itu ya. Tapi mereka ada dalam bentuk obsesi yang nggak sehat, kayak fans yang memuja idolnya secara berlebihan. Sampai sistem pencetakan idol di industri K-pop yang pelan-pelan itu bisa memakan jiwa dari para idolnya. Sehingga banyak juga dari idols itu yang merasa stres, depresi, dan ujung-ujungnya hari ini kita nggak akan bahas tentang K-pop Demon Hunter, bukan. Tapi kita akan bedah secara spiritual, kenapa industri ini punya kekuatan sebesar itu. Apa yang membuat mereka bisa menggerakkan jiwa manusia. Menarik kan Sobat Jiwa? Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sobat Jiwa, buat penggemar K-pop yang udah lama banget, pasti kenal K-pop lewat jalur SNSD, Big Bang, Suju, atau Tunewan. Nah, saya sih nggak terlalu kenal-kenal banget ya, cuman sempat tahu aja. Mereka ini adalah artis-artis K-pop yang berjasa membuat K-pop menjadi mendunia. Nah, di masa itu nggak cuma K-popnya aja, tapi K-drama juga mulai mendominasi pertelevisian Indonesia. Fenomena meledaknya musik, karya, dan juga budaya Korea itu disebut sebagai Hallyu. Nah, di masa sekarang, K-pop nggak cuma sekedar musik pop dari Korea, Sobat Jiwa. K-pop udah berubah jadi mesin ekonomi raksasa yang luar biasa, yang bisa jadi kekuatan ekonomi buat negaranya sendiri. Kenapa bisa sampai sepopuler itu? Jawabannya adalah kesempurnaan. Mulai dari artis-artisnya yang punya standar kecantikan tertentu, musik videonya yang punya budgetnya itu nggak tanggung-tanggung, koreografinya yang sangat-sangat presisi banget. Nah, semua itu dibuat sesempurna itu. Sampai susah sekali untuk kita bisa mencari celah yang ada di dalamnya. Dan semua standar kesempurnaan ini berakar dari satu sistem training yang benar-benar dibikin rapi banget Sobat Jiwa. Kayak gimana sistem trainingnya? Yuk kita masuk ke chapter yang pertama. Karena disadari sebagai sebuah mesin ekonomi pencetak uang, maka K-pop bukan lagi sebuah ekspresi seni. K-pop sudah dijadikan sebagai alat untuk sistem sukses. Industri K-pop ini mulai mencetak orang-orang yang ideal yang bisa dicintai oleh banyak orang. Sistem sukses ini dimulai sama salah satu agensi raksasa K-pop yang ada di Korea bernama SM Entertainment. Nah, banyak dari idol-idol yang memulai trainingnya bahkan dari sejak umur 10 sampai 11 tahun. Wah, kalau misalnya saya waktu itu umur segitu masih main gundu kali ya. Nah, gimana dengan Sobat Jiwa? Pasti sama ya. Tapi kalau di Korea itu sudah disuruh training dengan sangat-sangat disiplin. Trainingnya ini nggak cuma belajar vokal atau dance, tapi mereka juga disuruh diet ekstrim, latihan dengan durasi yang nggak manusiawi, sampai diajarin juga cara ngomong. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, semuanya itu dikontrol oleh agensi mereka. Dan mirisnya lagi nih Sobat Jiwa, dari semua anak yang training itu untuk menjadi idol, hanya 0,1% yang benar-benar bisa berhasil debut jadi artis pop di Korea itu. Dan ini menarik banget sekaligus miris Sobat Jiwa. Manusia yang pada dasarnya lahir dengan jiwa yang bebas, malah dibentuk sedemikian rupa lewat sistem training untuk jadi sebuah produk. Jadi kayak robot nggak sih sebenarnya? Trainee-trainee ini dilatih untuk jadi produk yang sempurna. Musik itu bukan lagi jadi sebuah ekspresi. Biasanya kan kalau misalnya kita bikin musik, itu tentang perjalanan hidup, tentang emosi yang lagi dialami, atau juga pengalaman percintaan. Benar kan? Nah, tapi kalau di sini bukan lagi tentang siapa saya sebagai manusia. Tapi fokusnya tuh udah geser. Fokusnya lebih ke gimana caranya saya memuaskan fans. Nah, jadi musik itu lakunya hanya karena disukai fans. Bukan lagi tentang kualitas musik itu sendiri. Bayangin Sobat Jiwa, ketika hidup kamu dihabiskan untuk memuaskan keinginan orang lain. Hidup kayak pakai topeng kemana-mana setiap hari dan dituntut untuk sempurna setiap saat. Gimana gak kehilangan jati diri coba? Nah, itu yang terjadi saat ini. Tapi selama fokusnya adalah profit, nah hal-hal kayak gitu biasanya diabaikan Sobat Jiwa.
Banyak idol K-pop itu yang terjebak dalam kontrak perbudakan yang periode kontraknya itu bisa bertahun-tahun dan penaltinya itu juga nggak main-main, nggak tanggung-tanggung, sangat-sangat merugikan. Kalau mau lebih detail tahu tentang bisnis dan industri K-pop, kamu bisa tonton video dari Raymond Chin yang ada di sini ya. Nah, klik aja linknya. Nah, di situ akan dijelaskan lebih detail tentang bisnis dan juga industrinya. Dan yang namanya disiplin yang tersistem, Sobat Jiwa, pasti akan membuahkan hasil. Itu udah pasti ya. Nah, disinilah K-pop mulai berhasil naik ke puncak kejayaannya lewat dua grup K-pop terkenal, yaitu BTS dan juga Blackpink. Pasti Sobat Jiwa banyak yang tahu kedua grup besar ini. Nggak cuma sistem training yang luar biasa, dukungan pemerintah dari Korea Selatannya pun, dan juga fans-fansnya yang hardcore, itu benar-benar nganterin K-pop ini ke masa kejayaannya. BTS itu menjadi artis K-pop pertama yang berhasil menduduki peringkat 1 di Billboard Hot 100 atau 100 di Amerika. Nggak cuma sekali, 2 kali, bahkan sampai 6 kali berturut-turut. Dan yang lebih gilanya lagi Sobat Jiwa, beberapa dari hitsnya itu debut langsung di nomor 1. Buat artis Amerika aja ya, untuk bisa capai kayak gitu, itu nggak gampang banget. Apalagi buat artis Korea, yang sebenarnya lagunya mereka itu nggak semuanya berbahasa Inggris. Kadang masih campur sari sama bahasa Korea, bener nggak? Tapi mereka itu bisa make it hal itu. Nggak cuma BTS, Blackpink pun juga sukses mencetak rekor sebagai girl group terbesar di dunia. Konser Blackpink yang waktu itu dimulai tahun 2022, berhasil mencetak omset sebesar 330 juta dolar atau setara dengan 5,4 triliun rupiah. Dan itu ditonton hampir 2 juta orang yang ada di seluruh dunia. Gila banget kan? Nah, K-pop bukan lagi sekedar tren, tapi udah jadi fenomena sosial global yang kekuatannya itu setara dengan pergerakan politik. Mereka punya fanbase yang sangat-sangat militan, yaitu ARMY dan juga Blink, yang loyalitasnya nggak perlu diragukan lagi. Nah, mungkin ada di antara Sobat Jiwa di sini yang merupakan member dari ARMY atau Blink, silahkan kasih komen di kolom komentar. Di balik kesuksesan dan gemerlapnya dunia K-pop, ada sisi gelapnya juga ternyata Sobat Jiwa, yaitu terjadinya fenomena pemujaan terhadap idol atau fandom yang berlebihan. Fans itu nggak cuma lagi menikmati karya, tapi mulai merasa memiliki nyawa dari idolanya. Karena merasa sudah investasi waktu, uang, perasaan, dan semuanya. Sehingga fans itu merasa berhak untuk mengatur hidup dari idolanya. Banyak banget kejadian antar fans itu saling hujat dan juga menjatuhkan demi membuktikan siapa yang paling hebat. Dan yang paling mirisnya lagi nih ya Sobat Jiwa, banyak fans yang nggak peduli sama privasi artisnya. Banyak juga fans itu yang nggak peduli kalau artisnya itu lagi galau, seberapa capek fisik mereka, atau berapa butuhnya mereka punya ruang pribadi. Gitu. Nah, yang mereka mau itu cuma satu. Asalkan pada saat tampil, sang idola itu tetap tampil sempurna, tersenyum di layar, dan memenuhi semua fantasi kesempurnaan dari fans-fansnya itu. Bahkan nih ya Sobat Jiwa, ada idol yang malah dihujat karena mereka berpacaran. Nah, ini tuh kayaknya sudah mulai masuk ke ranah hak asasi manusia, benar nggak? Mereka lupa kalau idolanya mereka itu juga manusia biasa. Ini jatuhnya bukan lagi soal apresiasi musik, tapi tentang ego yang haus akan pemujaan. Kita mulai menciptakan Tuhan-Tuhan baru dalam bentuk manusia. Lalu kita paksa mereka memenuhi ekspektasi kita. Nah, idola itu nggak lagi dipandang sebagai manusia yang punya jiwa, tapi sebagai produk pemuas emosional dan juga jiwa-jiwa mereka yang kosong. Hal kayak gitu, kalau terus-terusan dibiarkan, itu akan sangat bahaya, Sobat Jiwa. Nah, kalau misalnya kita lihat banyak musisi di barat, kayak misalnya di Amerika atau misalnya di Inggris, mereka itu masih cenderung punya ruang buat bebas berekspresi. Mereka bisa curhat soal patah hati, isu politik, sampai kesehatan mental lewat lirik lagu mereka yang jujur tanpa takut difilter oleh agensinya. Tapi kalau misalnya di industri K-pop, kondisinya itu seringkali 180% berbeda banget. Artis K-pop seringkali terjebak jadi tahanan dalam kontrak mereka sendiri. Agensinya mereka itu cenderung memandang mereka sebagai aset atau produk investasi, bukan lagi seorang seniman yang bebas berekspresi. Bayangin aja Sobat Jiwa, mereka itu dilarang pacaran cuma supaya fantasi fansnya mereka itu tetap terjaga. Dilarang juga punya opini pribadi supaya nggak memicu kontroversi. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka itu dilarang untuk kelihatan sedih atau capek di depan publik. Musik dan performance yang harusnya jadi wadah ekspresi, itu malah jadi penjara bagi diri mereka. Padahal jiwa manusia itu sebenarnya butuh kejujuran. Tapi ketika seseorang idol dipaksa terus-menerus untuk memancarkan energi positif yang nggak sesuai dengan kondisi batinnya, nah yang terjadi adalah disonansi di energi. Energi yang dipancarkan ke penonton akhirnya jadi energi palsu yang dipaksakan.
Saat seseorang nggak bisa jadi dirinya sendiri, itu jiwanya pelan-pelan akan redup di balik lampu panggung yang terang. Nah, inilah kenapa sering banget kita mendengar berita dari industri ini. Artis K-pop yang dipandang sebagai produk, itu kita bisa lihat dari pola mereka merilis musik. Kalau misalnya di barat, musisi kayak Beyonce, Adele, ataupun Justin Bieber dan yang lainnya itu, mereka bisa rilis musik 3 sampai 5 tahun sekali. Nah, tapi kalau di Korea, seorang artis K-pop itu bisa merilis musik 3 sampai 6 bulan sekali. Gila banget kan? Nggak ada waktu buat istirahat untuk itu. Setahu saya, sekali rilis musik itu, nggak cuma rilis doang. Ada masa promosi, ada tour, belum lagi ada rekaman, syuting video klip, dan juga pemotretan. Dan banyak tetek bengek yang lain. Nah, kalau di sini itu benar-benar menjadikan manusia sebagai produk. Seorang artis seharusnya punya waktu untuk mengalami pembelajaran hidup dan juga pendewasaan agar musik dan liriknya itu bisa bercerita dan juga bisa menginspirasi. Dan ini proses yang nggak bisa dialami cuma dalam waktu 3 sampai 6 bulan gitu aja. Gila banget kan? Nah, gimana menurut kamu Sobat Jiwa? Coba kamu kasih komen di kolom komentar. Sobat Jiwa, mungkin banyak dari kita yang menjalani kehidupan sehari-hari yang monoton gitu-gitu aja. Nah, yang nggak ada gairah mungkin. Nah, kita baru menemukan gairah dalam bentuk pemujaan terhadap artis. Hidup kita itu lebih semangat karena ada sesuatu yang kita suka. Dan itu kita tunggu-tunggu. Tapi Sobat Jiwa, coba deh sekali cek-cek lagi ke dalam diri kita. Jujur aja, jangan-jangan selama ini kamu jadi fans yang hidupnya itu kayak zombie, yang rela ngelakuin apa aja hanya karena ada lubang besar di hati kamu yang coba kamu tambal pakai sosok idola itu. Kekosongan kamu merasa keisi saat lihat mereka, tapi begitu kamu nggak dapatkan konten-konten baru dari idol kamu itu, kamu mulai ngerasa kosong lagi. Kekosongan jiwa itu nggak akan pernah kenyang cuma dengan menonton musik video berulang kali atau mengkoleksi ratusan photocard. Itu cuma pelarian sementara dan itu bukan merupakan solusi untuk kedamaian batin kita. Kita perlu hati-hati dalam menghargai karya seni, kerja keras, ataupun talenta dari seorang artis. Ketika kita mulai memuja manusia sampai segitunya, di mana mereka itu nggak boleh salah, nggak boleh punya privasi, dan harus selalu tampil sempurna, nah itu yang sebenarnya sudah berbahaya untuk kesehatan batin kita sendiri. Jadi buat para fans yang sudah merasa zombie, yuk saya mengajak kalian semua, cintai karyanya, tapi hargai manusianya sebagai sesama makhluk Tuhan. Mereka itu juga punya luka, mereka itu juga bisa lelah, dan juga punya batasan. Sama kayak kita juga, karena mereka juga manusia biasa. Jangan pernah titipkan seluruh kebahagiaanmu di tangan mereka. Karena mereka pun sebenarnya manusia yang juga lagi berjuang mencari kebahagiaannya mereka sendiri. Pelajaran terbesar dari fenomena ini adalah menyadari bahwa ketenangan yang paling damai dan abadi itu bukan berasal dari idola yang super sempurna, tapi berasal dari kedamaian dan cahaya yang ada di dalam dirimu sendiri. Cahaya itu adalah koneksi kamu dengan Sang Pencipta kamu. Cahaya itu adalah rasa syukur atas dirimu yang ada apa adanya, tanpa perlu standar sempurna ala idol itu. Ketika kamu sudah menemukan kedamaian itu di dalam batinmu, kamu nggak akan lagi jadi zombie yang kelaparan akan perhatian. Kamu bisa tetap mencintai K-pop dengan sehat, menghargai karyanya sebagai seni, tapi tetap berdiri tegak di atas kakimu sendiri. Karena sumber kebahagiaan sejatimu itu sudah ada di dalam. Gimana Sobat Jiwa? Seru pembahasan kita hari ini? Nah, coba kamu ketik pendapatmu di kolom komentar ya. Terutama buat kamu yang pernah memuja artis atau musisi secara berlebihan. Terima kasih untuk Sobat Jiwa semua. Sampai ketemu lagi di Langkah Jiwa berikutnya.